Hanya kepada Tuhan kami memuji dan menyembah.
membuka ruang kesaksian bagi saudara-saudara yang pernah mengalami kuasa dan pertolongan dari Tuhan. Dipersilakan untuk maju ke depan memberikan kesaksian. Puji nama Tuhan. Memang kita sebagai manusia ya, itu ternyata biarpun sudah tua, saya ini sudah tergolong tua ya, tetapi masih diingatkan Tuhan ya. Biasanya kalau saya itu perjamuan, aku menyertai kok senang ya, Tuhan menyertai, aku mendengarkan doamu. Dan saya itu melakukan firman Tuhan sebenarnya puasa 40 hari. Nah, setelah 40 hari saudara-saudara, kemarin ya itu saya dapat ayat, kaget saudara, bunyinya jangan sesat. Apa yang sudah kamu lakukan baik, lanjutkan. Loh, saya begini, itu aku ini kan salah dikati mati jadi jelek. Ya, kasarnya itu saya sudah tua 67, kasarnya dikati mati, jadi jelek. Sudah melakukan berdoa puasa, ya, mendoakan orang sakit. Memang hanya satu, saya mau mengundurkan diri, mau. Saya itu kalau disuruh Bu Debbie dulu itu suruh khotbah, jangan dulu saya. Memang saya itu mintanya eskoper yang maju, yang muda-muda ini. Ya. Karena apa? Kita ini ternyata Tuhan masih menuntut. Nah kan sebenarnya kalau sudah tua itu kan enak dari pendengar, ya kan? Maksud saya itu seperti itu. Tapi Tuhan mengatakan jangan sesat. Kaget saya. Karena Tuhan itu tidak pernah marah dengan saya. Pak Manu itu tidak pernah dimarahi oleh Tuhan. Ya kemarin itu setelah puasa sudah. Karena kemarin itu terus terang saya itu kedinginan. Jadi memang sudah tua ya. Jadi kira-kira sudah dapat 35, 36 kan saya sudah kedinginan. Terus saya minum itu, loh kok enak. Terus saya putuskan, saya tidak akan beribadah suri supaya saya tidak kedinginan. Nah, itu maksud saya ya. Jadi memang kita sebagai anak Tuhan itu ya harus dengar firman Tuhan, karena kita itu ditegur melalui firman Tuhan. Ya, kalau kita itu ditegur manusia gak masalah. Kalau firman Tuhan yang tegur masalah. Jadi saya katakan kepada saudara-saudara, ternyata saudara-saudara kita itu terus dibimbing oleh Tuhan. Hanya kita harus dengar ya. Roh itu memang berbicara. Saya sering dinasihati oleh Roh Tuhan di dalam pikiran hati kita itu berbicara, jangan begini, hati-hati. Memang begitu. Tapi kita harus dengar ya. Nah, jadi Tuhan mengatakan apa yang sudah kamu lakukan baik harus kamu lakukan terus. Ya seperti ini masih muda ini sudah mulai, nanti kalau semakin mundur berlain. Ya, saya kira itu di situ saudara-saudara. Jadi kita sebagai anak Tuhan, mari kita tetap berusaha untuk datang dan mendengarkan firman Tuhan dan melakukan. Amin. Terima kasih kesaksian dari Bapak Manu bahwa kerinduan bagi kita semua, bahwa untuk kelompok pria ini, bagi yang muda-muda dapat terus maju, dapat terus berkembang. Kedepannya semoga yang muda-muda yang lainnya juga mulai muncul dan berkembang di dalam gereja. Terima kasih kesaksiannya. Kita lanjutkan puji-pujian layak dipuji dan disembah.
Shalom. Saudara-saudara, kelompok pria, sebagaimana kita punya angan-angan ya, apa angan-angan atau visi-visi pandangan ke depan. Bisa berharap jadi siapa yang siap, saya sebagai ketua kelompok pria mempersilakan untuk bersama-sama sharing aja ya, supaya enak gitu. Kalau baru waktu rasanya koyo-koyo. Kalau sharing kan sama-sama kita belajar bersama lah gitu kira-kira ya. Sebenarnya kalau kita mengimani, ini adalah satu berkat ya bagi siapapun. Jadi sebenarnya kesempatan kita beroleh berkat, tapi itu memang harus diimani ya saudara. Karena ini hanya prakata saja ya, awalnya. Saudara-saudara, misalnya Bapak Yanto misalnya, terus dipanggil Gubernur Kofifa Jawa Timur ya, terus Bapak Yanto diberikan kesempatan apa yang Bapak Yanto bisa layak kira-kira gitu. Bagaimana kira-kira Bapak Yanto? Wah, itu kan gitu kan. Seperti itu gambaran sederhana. Hanya saja begini, kalau sore hari inilah khususnya, yang kita layani kan Tuhan, sesama ya Tuhan. Memang Tuhan nggak kelihatan loh. Seandainya ini Tuhan itu ada di belakang atau di atas, wah, dengan tahta kemuliaan hadir, wah. Siapa yang ada yang melayani ini diberi kesempatan kan luar biasa. Dan kita percaya kalau melayani Tuhan Yesus, wah, berkatnya luar biasa ya saudara-saudara ya. Nah, ini hanya sebagai prakata sehingga siapa saja kelompok pria khususnya itu mempunyai pengertian ya. Pengertiannya sebenarnya kalau kita merujuk pada Kolose pasal 3 ayat 23 kalau tidak salah ya. Jadi apa saja yang kita kerjakan itu sebenarnya untuk Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, bukan untuk kelompok pria atau untuk ketua kelompoknya atau untuk gembalanya, bukan ya, pokoknya untuk Tuhan. Itu harus kita aplikasikan dalam hidup kita belajar. Memang kadang-kadang itu terus lupa ya saudara. Wah, enak saya kalau ada Pak itu bisa ada si itu. Akhirnya karena si itu, bukan karena lupa kadang-kadang itu. Nah saudara-saudara, mari kalau ini diberikan kesempatan kembali kepada saya, ya puji Tuhan. Jadi saya berbekal kepada mengimani kepada Kolose 3 ayat yang ke-23. Mari saudara-saudara, saya bersama-sama saudara-saudara belajar kebenaran firman Tuhan ya bersama-sama. Saya akan baca di Amsal pasal 16. Amsal pasal 16 ayatnya yang ke-9.
Saya bacakan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Yang menentukan arah langkahnya Tuhan. Ini sebenarnya sudah bahasa Indonesia, gampang dimengerti ya. Kalau kitabnya di seberang itu baca saja sudah repot ya. Apalagi mengerti gitu. Tetapi ini harus kita mengertinya, jangan sampai kurang luas ya. Kurang luas kalau saya bilang. Karena nanti ini bisa begini, kalau begitu Tuhan yang menentukan arah. Sudahlah kita asal-asalan saja. Toh nanti kan Tuhan yang menentukan arah langkah. Nah ini kan nggak begitu maksudnya. Kalau asal-asalan wah, loh katanya Tuhan yang menentukan langkahnya, kan seperti itu kan. Kritisnya itu begitu. Tapi enggak begitu ya saudara. Seolah-olah sudah, jadi kita emang jadi robot ya. Itu kan enggak begitu sebenarnya. Nah inilah kita ini kelompok yang saudara hari ini sama-sama untuk belajar lebih, mengerti lebih banyak. Nah saudara-saudara, mari kita baca lagi Amsal 19 ayatnya yang ke-21. Saya baca ya. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kembali lagi, yang menentukan Tuhan ya. Kenapa di sini ini banyak rancangan? Berarti manusia itu kan, manusia kan saya saudara semua ini ya, khususnya kan punya inovasi lah, kira-kira seperti itu ya. Nah ini kan menunjukkan, ayat ini kan menunjukkan ya, pengertiannya itu sempit ya saudara, tidak sempit. Wah kalau gitu ya terserah Tuhan saja kan, setelah ya kalau seperti itu kan sempit pengertian. Sebenarnya tidak begitu maksudnya gitu. Nah ini yang hal yang pertama ya saudara, yang kita sama-sama harus memahami. Nah saya memberikan sharing ini judulnya menata tujuan hidup. 3 kata ya, menata tujuan hidup. Kalau di sini ini condong apa-apa ya Tuhan yang terlaksana ya, keputusan Tuhan, kemauannya Tuhan, kan begitu kan ya. Nah saudara-saudara, kenapa kok begitu ya? Saya bertanya, kenapa ya gitu. Nah, mari kita supaya sebagaimana pernah saya berkata, untuk mengartikan membuat firman Tuhan ini jangan semaunya sendiri, tapi harus ya firman Tuhan itu juga yang menerangkan ya. Jadi nggak boleh menyimpang. Nah oleh sebab itu saya dan saudara-saudara itu kalau belajar ya harus kembali kepada firman itu juga. Pengkhotbah pasal 9. Pengkhotbah pasal 9 ayatnya yang pertama. Ini saya itu bertanya, kenapa ya kok begitu? Saya baca ya, Pengkhotbah pasal 9 ayat pertama. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan,
semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar, orang-orang yang berkhidmat, dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Nah ini saudara yang perlu kita pahami. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Saudara-saudara ini bisa menerima nggak ini kalimat terakhir di Pengkhotbah 9 ayat 1, bahwa manusia itu di depannya ini nggak tahu. Kalau saya amin Tuhan, betul Tuhan, ya kan? Nah, itulah salah satu yang menjawab Amsal 16 ayat 9, Amsal 19 ayat 21. Karena memang benar, kita enak-enaknya keluar di situ dihantam kendaraan, bisa terjadi. Memang nggak tahu. Terus saya melihat di WA itu ada gambar siapa yang kirim ya, lagi menyanyi, enak namanya terus belum itu jelas, bukan dibikin-bikin. Belum nggak tahu ya. Nah, itu saudara-saudara dan saya mendapatkan pengertian. Oh itu salah satu jawaban mengapa kok sedikit kehendak Tuhan yang jadi. Tuhan yang mau yaitu yang jadikan seperti itu. Nah, saudara-saudara, khususnya orang percaya, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau yang di luar itu kita nggak bisa diperhitungkan, ya, terserah. Ya. Ini kita belajar bersama-sama yang percaya Tuhan Yesus, kan begitu ya. Nah, makanya saya memberikan judulnya itu menata tujuan hidup. Terus saya ingat nih ya, saudara-saudara, kenapa ya? Ini kan kelompok pria sebenarnya, bukan kelompok kaum bapak, bukan. Nah, sebenarnya ayat tadi itu sangat dibutuhkan. Bukannya yang kelompok pria sekarang yang hadir nggak butuh, enggak. Itu lebih atau sangat dibutuhkan yang muda-muda sebenarnya, yang muda-muda. Pria. Nah, pria ini kan nanti pasti yang bertanggung jawab sebagai imam, baik secara rohani, jasmani, kan seperti itu. Nah, saudara-saudara, kenapa kok saya jadi ingat ke yang junior lah istilahnya ya, pria junior. Saudara-saudara, saya mulai kecil sampai sekarang itu banyak melihat bahwa banyak yang namanya orang Kristen itu mengalami kegagalan, nggak berhasil. Ya wis, dengan bahasa sederhananya, ya wis apa ono paling jadi seperti itu, apa adanya. Seharusnya kan tidak begini. Kenapa kok saya mengajak saudara-saudara memahami itu tadi? Mari kita baca Yeremia pasal 29
ayatnya yang ke-11. Yeremia pasalnya ke-29 ayatnya yang ke-11. Saya baca ya. Sebab aku ini mengetahui, akunya udah besar Tuhan, rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Kamu itu berarti saya, saudara ya. Umumnya itu orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Makanya saya tadi bilang, kalau yang di luar Tuhan Yesus itu kan nggak usah diperhitungkan, nggak usah diurus ya. Saya teruskan, saya ulang. Sebab aku ini, akunya kan Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai saya, saudara semuanya, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Luar biasa, saudara. Ini janji, harusnya janji ini itu haknya kita ya, haknya anak-anak Tuhan. Lah terus fakta ya, nyatanya banyak yang namanya orang Kristen itu jauh saudara. Nah ini yang perlu sebenarnya, yang perlu bagi saya, saudara, terlebih junior-junior kita. Bagaimana supaya perjanjian Tuhan ini genap? Kan begitu ya, saudara. Karena apa? Faktanya itu hanya sedikit loh yang, kalau bahasa sederhana, yang sukses sedikit, yang kalang kabut banyak sekali. Itu bagaimana? Masa Tuhan yang salah? Kalau saya ngomong langsung, tidak pernah salah Tuhan itu. Nah, saudara ya, jadi jawaban Amsal 16 ayat 9, Amsal 19 ayat 21 tadi salah satunya, dan sumberlah pokoknya ini. Makanya apa-apa kehendak Tuhan yang jadi, rancangan Tuhan yang jadi. Walaupun manusia itu mungkin sekolahnya secara pendidikannya bagus, tetapi bukan berarti sudah menjamin mengerti apa yang firman Tuhan mau. Begitu kebalikannya, yang dia nggak punya kesempatan untuk sekolah bagus, terus berarti dia nggak ngerti firman Tuhan. Nggak mesti begitu ya, saudara. Nah, pada sore hari ini sekali lagi saya ingat kepada junior-junior kita, saya tidak ada di sini, sehingga ya nggak bisa sharing bareng-bareng ya. Nah, mari terus ya, saudara. Nah, atas dasar inilah sekarang kita mengaplikasikan hidup saya, saudara-saudara ini ke ini ayat. Kan harus kita rebut, harus kita rebut kan? Kita perjuangkan supaya ini ada dalam hidup saya, saudara-saudara. Dan jangan cepat-cepat puas gitu.
Bisa saya sudah, kalau daripada yang lain-lain mah ya jauh dari saya. Di sana jangan. Itu tujuannya nggak begitu. Sebenarnya kalau nanti kita belajar terus, maunya Tuhan itu kita ya harus sempurna. Jadi kalau bahasa sederhananya jangan cepat puas. Ya. Kalau Rasul Paulus itu pernah ngomong, sebenarnya dia lebih suka bareng Tuhan, maksudnya dipanggil Tuhan, daripada hidup sekarang. Karena kalau hidup dalam tubuh ini, dia sudah mengaku Rasul Paulus jauh, yang dimau itu nanti jauh, karena memang daging. Itu. Nah, saudara itu hanya ya keluar-keluar sedikit ya, tapi ada hubungannya. Sekarang kita teruskan ke sini, kita mengaplikasikan firman ini, ayat ini khususnya di dalam hidup kita, sehingga hidup kita ini memiliki atau menerima janji. Ya saudara, kan begitu. Pertama, ya saudara, pertama, mari saya ajak membaca Ibrani pasal 11. Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-6. Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-6. Saya baca ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yang menjadi penekanannya iman ya. Tetapi tanpa iman itu digarisbawahi. Jadi iman ini nomor 1. Jadi tadi itu Amsal 16:9, Amsal 19:21, Yeremia 29:11, itu harus didasari iman. Kalau sudah tidak ada iman, ya itu saudara, itu jawabannya. Ya, salah satunya jawabannya tidak berkenan kepada Allah. Itu tadi sudah saya ngomong. Ini hanya untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau yang di luar itu tidak usah diperhitungkan. Kan saya tadi sudah ngomong. Nah, ini salah satunya dasar saya ngomong. Yang percaya, saudara saya itu percaya. Jadi modal utamanya itu memang kalau ibarat orang dagang gitu, modal utamanya ya iman. Kalau tidak ada iman sudah. Nah, saudara-saudara, satu lagi ayat sehingga lebih mantap. Roma pasal 14 ayatnya yang ke-23. Roma pasal 14 ayatnya yang ke-23. Saya baca ya. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukan berdasarkan iman. Ini yang perlu digarisbawahi. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Dosa kan? Makanya kalau sudah imannya nggak ada, sudah nggak usah diperhitungkan. Sama dengan orang nggak kenal Tuhan. Nah, jadi untuk menggapai, untuk mendapatkan, untuk sukses
sesuai firman Tuhan, harus iman yang dipakai. Pertama itu tidak boleh ditawar-tawar, percaya. Nah, sampai di sini kita sudah sama-sama mengerti ya, mengerti. Oh, jadi begitu ya. Supaya kita ini menggapai atau berhasil sesuai dengan Yeremia 29 ayat 11. Dan saya ingat, tidak ada manusia, semua manusia, tidak ada yang mau susah, tidak ada. Semua itu maunya ya berhasil. Cuma ini caranya gimana? Dan Tuhan juga begitu. Tuhan tuh lebih rindu supaya manusia bersusah. Itu sebenarnya. Kan begitu ya, saudara. Nah, saudara-saudara, jadi sudah tegas ya. Kalau misalnya dalam persidangan, kalau ada dua saksi itu sudah kuat. Ini saksinya dua ya. Ibrani 11 ayat 6, Roma 14 ayat 23. Itu yang menyatakan bahwa iman itu harus ada untuk menggapai Yeremia 29 ayat 11. Sepakat saudara ya. Walaupun dalam persidangan ya seperti itu, kalau sudah ada dua alat bukti sudah nggak bisa ditolak. Demikian firman Tuhan lebih mantap lagi. Nah, mari saudara-saudara, saya ajak Matius pasal 8. Matius pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-3. Matius pasal 8 ayatnya yang ke-3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau," garis bawah itu, "aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Kalau saudara supaya lebih paham, baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 4 ya. Ini menceritakan seorang yang sakit kusta. Sakit kusta itu adalah kutukan, hukuman zaman waktu itu ya, sudah tidak dapat. Nah, saudara, dia dalam cerita yang bersangkutan ini memohon kepada Tuhan. Dia minta supaya ditolong, disembuhkan. Ya. Nah, terus Tuhan respon, jawab bahwa aku mau. Akunya huruf besar ya. Aku mau. Jadilah engkau tahir. Sebut. Garis bawahi. Aku mau. Berarti kalau Tuhan mau, itu yang akan wujud terjadi. Sesuai dengan Amsal 16 ayat 9, Amsal 19 ayat 21. Yang terjadi kan maunya Tuhan, jelas itu. Nah, di perjanjian baru ini diaplikasikan, ada seseorang yang sakit minta tolong, mohon sembuh, tapi Tuhan mau sembuh. Ya, saudara ya. Terus masih Matius 8 ayatnya yang ke-13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah
dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Garis bawahi, percaya, iman, maka pada saya itu juga sembuhlah hambanya. Dua saksi, dua alat bukti. Yang pertama harus Tuhan mau. Jadi yang berikutnya iman yang ada itu jadi walaupun yang objeknya itu nggak ada di situ, objeknya jauh, itu perwiraan. Kalau saudara baca nanti dibaca ya, perikopnya Yesus menyembuhkan nama seorang perwira di Kapernaum itu ya, dari ayat 5 sampai 13. Jadi supaya lebih memahami apa tadi cerita itu. Jadi alat buktinya dua lagi sekarang, dan itu seluruh segala dengan Amsal tadi. Sekarang kita wujudkan dalam kehidupan. Ya. Jadi pertama, manusia hidup itu pertama perlu kesehatan. Yang lain belum perlu. Bukan berarti nggak perlu, tapi perlu kesehatan. Kalau sudah nggak sehat mau apa? Mau apa pertanyaannya? Nggak ada. Setelah sehat perlu lagi hikmat, pengetahuan, kepandaian. Itu jadi satu ya. Kalau nggak punya ini, masih sehat, hidupnya waduh, nggak stres, nggak bisa buang, nggak bisa. Beda dengan kalau saudara lihat dulu orang Israel, ya. Orang-orang Israel ya. Apa yang nggak dibuat dia? Negara kecil segitu bisa punya kemampuan luar biasa. Karena apa? Ada hikmat, pengetahuan, kepandaian. Ya. Terus berikutnya berkat Tuhan. Jangan lupa berkat Tuhan. Nah, saya tepatkan saja. Nanti saudara bisa belajar. Yang pertama itu tadi kesehatan. Saudara-saudara, mari dibaca di Amsal pasal 3. Amsal pasal 3. Ayatnya yang ke-7. Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-7. Saya bacakan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, ojo sok pinter. Gampang bahasa sederhana, ojo sok pinter. Ilingo Pengkhotbah pasal 19 ayat 1. Manusia tidak ngerti, tidak tahu apa. Mana diingatkan di situ. Terus takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jelas kan? Terus ayat selanjutnya 8. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Sudah komplit, saudara. Komplit, gak perlu. Bukan saya gak menghormati dokter rumah sakit. Di sini tidak ada. Oh, tabib, perlu tabib, nanti dikirim tabib. Zaman dulu kan tabib. Tidak ada itu. Coba. Jelas. Bahasanya bahasa Indonesia. Gampang dimengerti. Ini kesehatan, ya. Sebenarnya banyak, saudara, banyak di Perjanjian Lama itu ada Ulangan 23 ayat 25 kalau tidak salah ya. Itu juga intinya sama, hampir sama dengan ini. Nah, saya nggak kesana karena waktu sudah mepet. Itu tadi kesehatan. Manusia itu butuh kesehatan. Itu kebutuhan pokok. Ya. Berikutnya
Amsal 1 butuh kepandaian, perlu kepandaian, hikmat, kepandaian, pengetahuan. Amsal 1 ayatnya yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Sudah itu ada 7 ayat ya. Jadi itu permulaan pengetahuan. Kalau gak takut sama Tuhan itu melenceng nanti, dibuang. Kalau orang magic buat nyantai, ini tetap buat nyantai, gak seperti itu. Nah, kalau ilmu pengetahuan pinter buat bikin bom atom, buat ngebom, buat perang terus. Bukan itu maksudnya. Nah, ini makanya harus permulaannya harus takut sama Tuhan. Nah, kita kan sudah takut sama Tuhan, ya kan? Saudara ini. Tapi hatinya masing-masing saya nggak tahu. Tuhan tahu, saudara tahu, saya hati saya sendiri tahu, ya kan? Tuhan tahu. Pokok intinya sudah takut sama Tuhan. Terus tak tambahin lagi Amsal pasal 2 ayatnya yang ke-6. Itu jelas ya. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, saudara ya. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ini perlu buat manusia, itu perlu supaya hidup itu gak sorok. Kalau cuma punya kesehatan toh, gak duit, ilmu ini gak punya, ya sorok, saudara. Makanya sudah sebenarnya kalau belajar itu panjang ini, nanti ada lagi ya. Kalau lain waktu nanti saya sama-sama saudara belajar yang namanya hikmat pengetahuan ini, itu melekat dengan orang yang kesukaan, orang yang enak, ada ayatnya ya. Sudah kita terus ya. Jadi tadi pertama kesehatan, Amsal 3 ayat 7-8 ya. 7 dan 8 maksudnya. Terus pengetahuan, kepandaian, hikmat, Amsal 1 ayat 7. Terus Amsal 2 ayat 6 ya. Komplit sebenarnya. Tuhan sudah komplit ini, tinggal kita saja. Ayo kita ambil, kita dapat, kita pegang janji itu, kita pakai. Nah, berikutnya berkat Tuhan. Mazmur pasal yang ke-5. Mazmur pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 ya. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau itu huruf besar ya, dari Tuhan yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Orang benar itu ya orang yang melakukan kebenaran. Kebenaran itu apa? Ya firman Tuhan ini kebenaran. Yohanes 17 ya. Kuduskanlah dengan kebenaran, ya firman ini kebenaran. Ya kebenaran ini. Jadi jelas, bahasanya gampang. Bahasa Indonesia gampang dimengerti. Jadi yang memberkati itu Tuhan. Yang diberkati siapa? Orang benar. Orang benar itu siapa? Orang yang melakukan kebenaran. Tadi balik lagi ke Amsal tadi ya. Kembali lagi ke situ. Terus nih. Ayatnya belum habis. Engkau memagari dia dengan anugerahmu berbesar seperti perisai. Saudara-saudara, ini sangat penting, saudara, sangat penting. Banyak orang diberkati, tetapi kalimat yang
di bawahnya ini enggak melekat, enggak disempurnakan ya. Engkaunya kan besar, memagari dia, jadi dia itu yang diberkati tadi orang benar tadi, dipagari oleh siapa? Engkau itu Tuhan, ya hurufnya besar. Tuhan memagari orang benar dengan anugerahmu, huruf besar. Seperti perisai, bayangkan saudara sudah dipagari dengan berbagai anugerah, bagaikan perisai. Loh. Saudara ini enggak kisahnya Ayub? Ayub itu sudah luar biasa, ya. Tapi nggak tahu malah karena Tuhan ini nanti saudara kita belajar bareng juga ini. Tapi ini tadi dia ditarik sama Tuhan. Karena gara-gara si iblis itu, coba Tuhan, kalau dia jangan dilindungi lah, atau diberkati, apa ya masih tetap setia sama Tuhan. Nah, kan gitu kan ya. Nah ini saya nggak cerita itu, tapi maksudnya pengertian ini penting karena ada banyak orang habis diberkati dalam kota, habis diberkati sakit, habis bukan tambah ngelorong kabeh sakit semua, terus habis diberkati kekal. Karena apa? Ini tadi nggak komplit. Dipagari dengan anugerah ini seperti perisai. Bayangkan saudara sudah dipagari seperti perisai. Oh, hebat, kuat banget. Lah, ini yang dimaksud. Saya tutup ayatnya yang terakhir. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-25. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-25. Tetapi barang siapa memelihara hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ini saudara. Jadi memang fakta, nyata, ya bisa terjadi. Yeremia 29:11 itu bisa terjadi. Mazmur pasal 5 ayat 13 itu yang melengkapi juga. Sebenarnya ada lagi banyak ya ayatnya itu. Kekuatan untuk mendapatkan kekayaan itu dari Tuhan. Ada orang kaya terus sakit. Ya, hati-hati. Mana kalau kita ini banyak meneliti, itu kan disuruh barang siapa meneliti hukum yang sempurna, ini kan ya, bertekun di dalamnya. Jadi kita ikuti, kita lakukan gitu kan ya. Bukan hanya belajar terus untuk melupakan, tapi bertekun untuk melakukan, sehingga karena perbuatannya itu berbahagia. Sudah ya, kok ya. Nah, saudara, kita akhiri. Saudara, ini ada masukan. Ini mumpung ibadah kelompok pria. Karena Bapak Gembala itu punya jadwal yang padat, sehingga punya kesempatan ibadah humility itu atau PA atau belajar khotbah itu
minggu terakhir, ya minggu terakhir ini ya, tiap minggu terakhir ya. Nah, untuk lebih efisiensinya mungkin ya, ada usulan itu ibadah kelompok pria minggu pertama Jumat dan minggu ketiga Jumat. Kan biasanya minggu kedua Jumat, minggu keempat Jumat. Nah, ini bagaimana saudara-saudara? Saya tidak bisa harus begini, ya enggak, ya harus bareng-bareng. Nah, karena waktunya sudah ini, sekarang saudara-saudara boleh berpikir nanti bareng-bareng juga kita menentukan yang mana. Begitu ya saudara ya, sudah saya sampaikan ya. Kita akhiri pada kelompok pria ini. Nanti Bapak Catur akan menutup ibadah ini. Silakan maju dan berdoa buat kelompok anggota pria supaya mereka juga bisa hadir bareng-bareng kita. Yang sakit bisa disembuhkan juga, yang punya kesulitan, banyak problem masalah bisa ditolong Tuhan sehingga bisa sama-sama hadir di tempat. Silakan Bapak Catur. Mari kita berdoa, menyerahkan diri kita pada Tuhan. Bapa Allah yang bertata di surga, Allah yang kami sembah dan Allah yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih akan kasih kemurahan-Mu. Kalau pada sore hari ini hingga malam hari ini kami boleh ada di tempat ini memuji muliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih akan kasih kemurahan-Mu Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu di hati pikiran kami Tuhan, agar kami tetap teguh berpegang teguh Tuhan, bahwa segala rencana, segala apa yang kami inginkan semuanya bersumber dari Tuhan. Segala berkat-berkat kami yang nikmati akan bersumber dari Tuhan, karena kami telah melakukan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga bertata di atas pujian yang apa kami pujikan pada hari ini Tuhan, sesuai dengan firman-Mu bahwa Allah bertata di atas pujian dan sanggup melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami kesejahteraan dari Tuhan, sehingga kami boleh menikmati kehidupan kami sehari-hari kami Tuhan. Di dalam Tuhan ada kebahagiaan. Terima kasih akan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih kemurahan ya Allah yang Maha Kudus. Ya Bapa, kiranya urapilah kami yang hadir di tempat ini dengan kuasa-Mu, urapilah satu persatu dengan kasih yang kudus Tuhan. Tuhan kepada Bapak Sugianto, ternyata berkatilah beserta keluarganya, pakailah dia lebih indah dalam Tuhan, sehingga bisa melayani lebih indah, lebih baik dan bisa membawa jiwa baru dalam Tuhan. Dan kepada Bapak Christian yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan, kiranya hamba-Mu ini Tuhan teguhkan hati dan pikirannya, akan terus senantiasa memuliakan-Mu, berkatilah akan kehidupannya, berkatilah akan pekerjaannya Tuhan. Tuhan juga memelihara kehidupannya, sehingga Bapak Kristian ini semakin hari semakin memuliakan nama-Mu dan bisa membawa jiwa baru dan bisa menghasilkan buah-buah yang baik sesuai dengan talenta yang dia miliki Tuhan. Terima kasih akan kasih-Mu. Juga berdoa kepada Bapak Manu Tuhan, ya Tuhan, pakailah dia lebih hari lebih indah memuliakan nama-Mu Tuhan. Dia senantiasa berdoa dan berpuasa untuk lebih hari mendekatkan diri pada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan juga pakai Bapak Manu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Pakailah setiap perkataan, setiap langkahnya agar bisa menjadi teladan bagi keluarganya, bagi kehidupannya dan bagi tetangganya, bagi orang yang sekitarnya, sehingga Bapak Manu juga menghasilkan buah-buah yang baik yang Tuhan berikan talenta kepadanya. Dan kepada Bapak Christopher juga bilang Tuhan memberkati kehidupannya, pakai dia dalam masa mudanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pakai hidupnya untuk menjadi cermin kemuliaan Tuhan, supaya senantiasa Christopher ini senantiasa bersemangat di dalam memuliakan nama-Mu, karena dengan bukti janji-Mu bahwa Tuhan memberkati kehidupannya, memberkati keluarganya beserta istrinya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati usahanya, memberkati pekerjaannya pada
Christopher keluarga Tuhan, agar nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dan Christopher bisa menjadi saksi-Mu yang hidup Tuhan di nama-Mu. Terima kasih Tuhan dan kepada Mas Andi Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengetahui kehidupannya, yang kami tahu bahwa dia setia di dalam pelayanan, di dalam bagian musik Tuhan. Kiranya Tuhan berkatilah Tuhan, perhatikanlah Tuhan pelayanannya, dia tidak jemu-jemu dalam pelayanan dan berusaha dan berpikir untuk memajukan nama-Mu dengan musiknya Tuhan. Ya Tuhan memberkati kehidupannya, kiranya Tuhan juga memberkati akan usahanya Tuhan, kiranya jodoh buat Mas Andi supaya dia boleh merasakan kelegaan dalam kehidupannya, dia boleh merasakan sukacita dalam Tuhan. Terima kasih-Mu Tuhan. Dan bagi saudara kami yang belum mati seperti ini Tuhan, lawatilah mereka satu persatu Tuhan. Bagi kaum pria ini, mungkin mereka berhalangan karena sakit, ya Tuhan lawatilah Tuhan, sembuhkanlah karena nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Bagi mereka yang punya permasalahan Tuhan yang belum bisa diselesaikan, kiranya Tuhan ampuni mereka Tuhan. Tuhan ikut campur dalam permasalahannya sehingga mereka boleh merasakan ada kelepasan dalam permasalahannya Tuhan, dan ada penyelesaiannya Tuhan, sehingga mereka boleh bersukacita dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga mereka semuanya di akhir ini di hari berikutnya bisa hadir bersama-sama kami memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan. Bapa yang di surga, Bapa yang kami bisa berdoa nama Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus menyertai kami semua saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan penyertaan-Mu yang kami tunggu-tunggu senantiasa melindungi kami, melengkapi kami sehingga apa yang kami kerjakan berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan memberkati kami masing-masing Tuhan, sebelum kami dapat bisa satu dengan yang lainnya, mohon penyertaan Tuhan sehingga kami menuju ke rumah dengan selamat, menuju tempat usaha kemana kami melangkah. Kiranya Tuhan menyertai sehingga kami boleh memuliakan nama-Mu dan bisa menjadi saksi yang hidup. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.